Halo guys, berjumpa lagi bersama kami Kibo Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang diadaptasi dari novel trilogi karya Polandia Blanka Lipicka yang berjudul 360 Hari. Di awal scene kita melihat seorang bos mafia dan anaknya bernama Massimo. Mereka sedang rapat dengan rekannya di sebuah kastil dekat pantai. Massimo yang sedang asik meneropong aktivitas cewek cantik, yaitu cewek TikTok yang lagi asik goyang-goyang di pantai. Bukan itu guys, tapi yang ini. Nah, Massimo lagi mengamati cewek seksi yang menarik perhatian. Pada hari itu terjadi kecekcokan dikarenakan tidak sejalannya tawaran bisnis dengan yang mereka jalani, sehingga membuat bos mafia itu ditembak beserta Massimo pun tertembak hingga akhirnya rewat. Oke guys, jumpa lagi di channel yang ngebahas tentang perfilman di dunia. Oke, di dunia. Kali ini kita ngebahas film yang menceritakan anak sultan yang menjadi sultan. Bingung kan lo? Anak sultan yang menjadi sultan. Tuh, anak sultan yang menjadi sultan. Itu filmnya guys. Nah, film ini kisah anak sultan yang mewariskan harta kekayaan ayahnya. Tuh, dia hidup dengan penuh kemewahan. Dan anak sultan ini jatuh cinta sama wanita. Karena sultan, apapun yang ia inginkan harus terwujud. Tuh guys. Daripada penasaran, langsung kita bahas ke filmnya. Oke? Kita bahas ke filmnya. Sebelum bahas filmnya, jangan diem aja guys. Jangan diem aja. Klik tombol subscribe, like, comment, and share. Support channel gua supaya terus berkembang. Semoga Allah memberkahi. Oke? Jangan diem aja. Terima kasih. Yuk kita mulai filmnya. Selamat menyaksikan. Film berlanjut 5 tahun kemudian, di mana Massimo masih hidup dari insiden penembakan itu dan akhirnya telah tewas. Massimo, anak sematawayang bos mafia tersebut. Massimo harus menjalankan bisnis sang ayah, yaitu jual beli bubuk putih dengan gula-gula yang bikin tawa-tawa sendiri. Terlihat Massimo yang sedang memperjuangkan harta ayahnya yang berada di bank, di mana pihak bank hanya bisa memberikan 12% dari harta ayahnya. Massimo menolak dan akan mengancam membongkar semua rahasia bank tersebut, hingga Massimo memberi tawaran harus membalikan 100% dengan bunga 10%. Pihak bank yang ketakutan akan reputasi banknya lalu mendilkan semua tawaran Massimo. Scene berganti di Warsaw, Polandia. Kita diperlihatkan sosok Laura. Dia wanita yang dilihat Massimo waktu di pantai 5 tahun yang lalu. Laura merupakan salah satu petinggi hotel di tempat ia bekerja. Mereka sedang mengadakan rapat di mana reputasi hotel sedang turun. Kemudian Laura mengajukan ide di mana ia memilih dirinya untuk menggait para wisatawan untuk bisa memilih hotel mereka. Dan Laura juga meyakinkan bahwa ia bisa menaikkan omset hotel jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Mendengar hal itu, semua petinggi hotel termasuk direktur menampung ide Laura dan mempertimbangkannya. Selepas rapat, Laura bergegas pulang. Laura tinggal berdua di sebuah apartemen bersama pacarnya yang memiliki paras kayak tuyul, yaitu bernama Martin. Laura melihat Martin lagi asik nonton YouTube Kibo Movie. Siap, action! Dan di saat itu Laura juga lagi konak, berniat ngajak Martin untuk mantap-mantap.
namun Martin menolak dan menyuruh Laura istirahat karena besok mereka akan pergi berlibur. Laura yang sudah tak terbendung rasa konaknya, ia pun langsung bersolok karir dengan alat yang ia beli di Shopee COD, bayar di tempat. Scene berganti, kita diperlihatkan di pesawat pribadi milik Sultan Massimo. Massimo ingin melakukan perjalanan ke Italia. Mamma mia, jatuh sekian tatos umbrantes. Nungguin ya. Terlihat ada Mario dan pramugari pribadi mereka. Massimo yang lagi teringat oleh sosok wanita menjadi Sakne dan memutuskan untuk bermain bersama pramugari pribadinya. Sultan mah bebas, guys. Pesawat pun tiba di Italia. Begitu perjalanan di bandara, Massimo melihat sosok Laura yang selalu hadir di pikirannya. Laura sedang berlibur dengan Martin, di mana Laura sedang berulang tahun. Di hari spesial untuk Laura, Martin, sang kekasih, justru tidak bisa diandalkan. Tidak bersikap romantis, justru ia pergi mencuci mata dengan wanita lain. Laura pun marah kepada Martin. Untuk menenangkan diri, Laura berjalan-jalan ke kota di malam hari. Tiba-tiba dikejutkan sosok pria, hingga akhirnya Laura terpingsan dan diculik pria tersebut. Saat sadar, Laura terkejut dia sudah berada di kamar, namun bukan kamar hotel miliknya, melainkan kamar seperti milik Sultan, di mana itu dipenuhi foto-fotonya. Ternyata Massimo yang menculik Laura. Tanpa banyak waktu, Massimo menjelaskan kepada Laura bahwa sosok Laura selalu hadir pada dirinya, dan Massimo meminta Laura bisa mencintai dirinya seperti ia mencintainya. Laura yang mendengar hal itu tentu menolak karena ia tidak mengenal Massimo. Ujuk-ujuk minta dicintai, kan gak nyambung. Massimo memberikan waktu 365 hari atau setahun kepada Laura untuk bisa mencintainya. Massimo ingin melakukan pagelaran budaya bersama Laura, dengan satu sama lain memiliki rasa cinta bukan paksaan. Keesokan harinya Laura diajak untuk pergi belanja jalan-jalan. Betapa beruntungnya Laura, guys, diculik Sultan yang bisa belanjain sepuasnya dengan barang-barang yang mahal. Laura memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun di saat ia ingin meminta tolong terhadap Pak Ladusing, terlihat sosok Massimo di sana. Pak Ladusing pergi, gak berani ambil tindakan karena Massimo begitu ditakuti di wilayah itu dan ia memiliki kuasa besar di wilayah tersebut. Namun namanya juga Sultan, aparat keamanan menjadi takluk oleh dia. Malam harinya setelah berbelanja, Laura mencoba mendatangi Massimo. Massimo yang udah sakne dengan Laura langsung menarik Laura masuk ke dalam dan mengikat Laura. Ia berniat melakukan mantap-mantap. Hal itu tidak terjadi. Massimo membatalkan niatnya dikarenakan ia sangat mencintai Laura dan ia tidak ingin hal itu terjadi, tidak didasari rasa cinta dari Laura. Massimo meminta Laura untuk ikut untuk ke klub miliknya. Di sini Laura membuat ulah dengan memakai gaun yang begitu menggoda para lelaki. Kemudian ada seorang pria yang mendekati Laura yang hendak mencicipi Laura. Kemudian Massimo datang dan menodongkan pistol ke semua orang termasuk pria tersebut. Massimo menembak tangan pria tersebut. Rupanya pria tersebut juga anak mafia yang dimana kuasanya sama besar dengan keluarga Massimo. Scene berganti di kapal boot pribadi milik Massimo. Ia sedang berbincang dengan Mario. Mario merupakan penasihat keluarga Massimo. Mario meminta Massimo untuk minta maaf dengan pria yang ditembaknya tadi malam di klub agar masalah tidak berbuntut panjang, atau Massimo harus memulangkan Laura ke Polandia. Laura yang mendengar hal itu langsung marah dan berniat bunuh diri. Tanpa berpikir panjang, Massimo terjun ke laut hendak menyelamatkan Laura. Ketika siuman, Laura berterima kasih kepada Massimo dan ia juga merasakan
betapa besarnya cinta Massimo kepada dirinya. Dari hal itu, Laura siap melakukan enak-enak, pagelaran budaya mantap-mantap, dan mereka pun melakukan di kapal boot tersebut. Mereka melakukan setiap waktu dan mulai makin dekat. Malam harinya guys, Laura dibawa Massimo ke pesta dansa. Tanpa tak diduga, mereka kehadiran tamu tak diundang, yaitu mantan pacar Massimo. Terlihat mantan pacar Massimo mengancam Laura untuk membunuhnya karena Laura telah merebut Massimo dari dirinya. Keesokan harinya, Massimo memutuskan untuk memulangkan Laura ke Polandia. Hal itu demi kebaikan Laura, di mana Massimo tidak bisa menjamin keselamatan dari Laura. Sampai di Polandia, Laura baru menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Massimo. Ia pun menceritakan hal itu kepada Olga, sahabatnya. Olga memberi saran untuk Laura melupakan Massimo. Toh di mana Massimo bahagia tanpa dirinya karena ia memulangkan dirimu. Olga sebagai sahabat mengajak Laura untuk memanjakan dirinya dengan pergi ke tempat spa dan klub. Di klub, Laura berjumpa dengan Martin, mantannya. Martin berusaha untuk Laura bisa memaafkan dirinya. Laura yang sudah terlanjur kesal pergi meninggalkan Martin dan bergegas ke apartemen. Martin terus mengikuti Laura hingga depan apartemen. Seketika mereka dikejutkan sosok pria yang di dalam apartemen, yaitu Massimo yang sudah menunggu kepulangan Laura. Laura yang terkejut dicampur rasa senang langsung meluapkan emosinya terhadap Massimo dan ia berkata bahwa ia sudah mencintainya. Mereka pun saling melepas rindu dengan cara bercocok tanam mantap-mantap. Di pagi harinya, setelah semalaman abis main Smackdown, Massimo melamar Laura dengan cincin sudah berada di jari Laura. Laura pun langsung menerima lamaran dari Massimo. Hari berganti di mana Laura sudah berada di Italia dan Olga menyusul Laura. Terlihat Olga dijemput Laura di bandara karena Laura ingin Olga, sahabatnya, untuk menemani di pesta pernikahannya. Kemudian Olga pergi menemani Laura untuk mendesain gaun pengantin. Terlihat begitu cantiknya Laura mengenakan gaun pengantin tersebut. Scene berganti. Selepas mencoba gaun, mereka pergi ke pantai. Laura bilang kalau dirinya sedang mengandung anak dari Massimo. Olga sebagai sahabat menyarankan agar Laura berkata jujur kepada Massimo. Di perjalanan, saat Laura ingin memberitahu bahwa ia sedang mengandung anak dari Massimo, tiba-tiba telepon terputus. Telepon terputus saat mobil memasuki terowongan. Di terowongan itu adalah akhir hidup Laura. Laura dibunuh di dalam terowongan oleh mantan kekasih Massimo yang pernah mengancam. Massimo yang mengetahui hal itu hanya bisa terdiam dan menangis kepergian sang kekasih beserta anak tercinta yang masih dalam kandungan. Film pun berakhir. Oke teman-teman, makasih tadi lu udah pada nyaksiin film yang berjudul 365 hari. Kalau bahasa Inggrisnya banyak tuh, 300 berapa itu? 1, 2, 3 begitu banyak deh. Oke, kita udah menyaksikan film 365 hari. Dan filmnya sangat menyerukan nih, sangat menegangkan dan enak. Banyak adegan mantep-mantep dan asik-asik. Ahoy. Oke. Guys, jangan lupa sekali lagi gua minta tolong sama lu semua bantu support channel gua, guys. Cuman klik tombol subscribe, semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan buat kalian ya, guys. Ya kan? Satu tombol subscribe, satu share dari kalian itu adalah berkah buat gua, guys. Semoga kebalikannya kalian mendapat berkah juga, guys, karena membuat gue seneng dan semoga kalian juga terhibur. Makasih guys, gue akhirnya pamit diri dan jangan lupa saksikan terus channel gue Kibo Movie. Siap, action.